Assalamualaikum anak-anakku yang soleh-soleha. Semoga anak-anakku, bu guru dan ayah bunda semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang etika buang air kecil dan besar pada halaman 78. Kemarin kita telah belajar tentang istinja. Istinja itu apa, Bu Guru? Istinja itu membersihkan diri setelah buang air kecil dan besar. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, ternyata ketika kita buang air kecil, atau kita sebut dengan pipis, atau kita buang air besar, atau kita sebut dengan pup, itu ada aturannya, ada panduannya, ada etikanya. Nah, berikut akan Bu Guru jelaskan beberapa etika ketika buang air sebagai anak muslim. Silahkan disimak ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, panduan atau etika buang air yang pertama adalah tidak buang air sembarangan, seperti tidak kencing di air yang diam, tidak kencing di bawah pohon yang rindang, dan lain-lain. Kenapa tidak boleh kencing di air yang diam? Soalnya ketika anak-anakku yang soleh-soleha kencing di air yang diam, maka airnya akan berbau. Yang awalnya airnya tidak berbau, yang awalnya airnya jernih, karena kena kencing atau pup, maka dia akan menjadi berbau. Baunya pasti tidak sedap. Nah, bau yang tidak sedap akan mengganggu lingkungan. Orang-orang di sekitar lingkungan yang lewat akan mendengarkan bau yang tidak sedap. Itulah kenapa Nabi Muhammad Rasulullah melarang kita buang air di air yang diam. Jadi tidak boleh ya anak-anakku yang soleh-soleha. Kemudian tidak boleh buang air atau pup di pohon-pohon yang rindang. Kenapa, Bu Guru? Karena biasanya pohon-pohon yang rindang itu sering dijadikan tempat berteduh oleh kita. Misalnya kita dalam perjalanan jauh, kemudian cuacanya panas sekali atau dalam keadaan hujan, maka biasanya kita akan berteduh atau berhenti di bawah pohon yang rindang. Kalau misalnya di bawah pohon yang rindang itu bau kencing atau bau pesing atau bau pup, maka orang-orang tidak akan berlama-lama duduk di situ. Ayo, siapa yang mau berlama-lama duduk di tempat yang bau? Tidak ada. Itulah mengapa Rasulullah melarang kita buang air kecil atau pup di tempat yang teduh, karena bisa mengganggu orang-orang yang berteduh di bawah pohon yang rindang. Di mana lagi, Bu Guru, yang tidak boleh buang air kecil? Nah, kita tidak boleh buang air kecil di lubang-lubang tanah dan di pohon-pohon kayu. Kenapa? Karena biasanya lubang-lubang tanah atau lubang-lubang di pohon-pohon kayu itu adalah tempat kehidupannya binatang kecil seperti semut, cacing. Nah, semut dan cacing itu anak-anakku yang soleh-soleha adalah ciptaan Allah. Mereka juga pengen hidup, mereka pengen punya tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya mereka jangan sampai kita kencingi, jangan sampai kita pipis di tempat hidup mereka, jangan sampai kita pipis di tempat-tempat yang menjadi kehidupan binatang-binatang kecil. Di mana lagi, Bu Guru, yang tidak bisa? Tidak boleh kita kencing di bawah pohon yang menghasilkan buah, misalnya di bawah pohon mangga, karena kalau sering kita kencingi maka lama-lama dia tidak bisa menghasilkan buah, maka pohon itu akan mati kalau sering kita kencingi. Begitu ya anak-anak. Nah, panduan yang selanjutnya ketika kita pipis atau pup tidak boleh terlihat orang. Kenapa, Bu Guru, tidak boleh terlihat orang? Karena kita sebagai umat muslim harus menjaga aurat kita. Oleh karena itu, Rasulullah melarang kita ketika pipis terlihat oleh orang lain, baik pipis maupun
tertutup, jadi tidak boleh dilihat oleh orang lain. Perhatikan gambar ya. Jadi kalau misalnya pipisnya di bawah pohon, kenapa tidak boleh? Karena salah satunya agar tidak terlihat orang. Selanjutnya, seperti misalnya buang air di taman bunga. Taman bunga itu adalah tempat orang banyak. Nanti kalian bisa dilihat oleh orang. Nah, kalau misalnya perempuan dewasa, perempuan yang sudah besar seperti kalian, itu auratnya seluruh tubuh sayang, kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau bagi laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, itu tidak boleh diperlihatkan ke orang lain karena termasuk perbuatan dosa. Paham ya anak-anakku? Sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.